teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini teman-teman akan melaksanakan perkuliahan di pertemuan kelima ya. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hubungan korban dengan kejahatan dan juga membahas tentang viktimisasi struktural. Seperti itu. Oke, langsung aja ke slide berikutnya. Nah, jadi hubungan korban dengan kejahatan ini mungkin kita awali dengan bisa dikatakan hubungan korban dengan kejahatan itu ya adalah pihak yang menjadi korban itu sebagai akibat dari suatu kejahatan. Akibat dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh siapa? Ya oleh pelaku kejahatan. Karena kan nggak mungkin toh ada asap kalau tidak ada api yang menculut terlebih dahulu. Nah, jadi hubungannya itu penggambarannya seperti itu. Nah, jadi dalam hubungan ini yang terpenting itu adalah pihak korban adalah pihak yang dirugikan. Nah, pelaku merupakan pihak yang mengambil untung atau merugikan si korban. Jadi dia ambil untung dari si korban. Ya intinya merugikan korban seperti itu. Ya kerugian yang diterima korban atau diderita oleh korban ya bisa fisik, mental atau psikis, ekonomi, harkat, martabat, dan sebagainya. Nah, seseorang itu bisa menjadi korban itu juga ada banyak faktornya gitu loh. Nah, kemungkinan penyebabnya apa sih? Ada juga karena kealpaan, ketidaktahuan, kurang kehati-hatian, kelemahannya si korban sendiri. Mungkin dilihat dari, kalau teman-teman kemarin belajar biological weak victim ya, itu karena fisiknya. Nah, kelemahan fisiknya si korban. Nah, ada macam-macam ya. Kalau teman-teman belajar di pertemuan sebelumnya, tipologi korban. Nah, bisa karena hal-hal seperti itu gitu. Nah, kita langsung ke pendapatnya Mendelssohn. Jadi Mendelssohn ini kemudian membagi berdasarkan derajat kesalahannya korban, itu kemudian ada yang disebut dengan korban yang sama sekali tidak bersalah, korban yang jadi korban karena kelalaian, korban yang sama salahnya dengan pelaku, korban yang lebih bersalah daripada pelaku, dan juga korban yang mana adalah satu-satunya yang bersalah. Nah ini, jadi di buku referensinya Pak Bambang Waluya ini sudah dijelaskan dengan jelas. Jadi kalau kita melihat salah satu contoh korban ya, yang menurut Mendelssohn ini kita lihat yang nomor 1. Yang sama sekali tidak bersalah, itu bisa kita contohkan seperti korban dari tindak pidana terorisme. Misalnya ya. Nah jadi korban di sini dia kan posisinya pasif. Dia bukan merupakan korban yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana, karena pihak pelakunya yang justru menghendaki adanya kejahatan terorisme itu tadi. Nah, sehingga kalau menurut Mendelssohn, hal ini bisa kemudian dikategorisasikan sebagai korban yang sama sekali tidak bersalah. Nah, lebih lanjut, misalnya lagi yang nomor 2, korban karena kelalaiannya. Nah, misalnya dapat terjadi pula korban itu viktimisasi itu karena korban menarik perhatian pelaku. Misalnya, si korban menyukai memperlihatkan kekayaannya. Nah, sehingga akhirnya menggugah si pelaku untuk melakukan tindak pidana, misalnya pencurian, seperti itu. Atau mungkin korban seorang perempuan yang berpakaian mungkin seksi atau mungkin agak sedikit terbuka gitu sehingga merangsang si pelaku untuk melakukan perkosaan kepada dia. Nah, kadang itu juga malah bisa dispesifikan ke yang nomor 3, sama salahnya dengan pelaku. Karena memang di kehidupan sosial kemasyarakatan sekarang juga masih berkembang pemikiran-pemikiran masyarakat terkait ya si korban itu yang mungkin berpakaian terbuka dan sebagainya, bisa kemudian terjadi pemerkosaan kepada dirinya, kadang juga masih dipersepsikan dia sama bersalahnya dengan pelaku. Nah, ya walaupun sekarang kita sudah mulai mengkaji ya, yang namanya teman-teman kalau kemarin belajar pendekatan viktimologi, kita bisa lihat di viktimologi critical viktimologi itu. Nah, di situ viktimologi kritis berpandangan bahwa kita juga harus melihat dong narasi-narasinya si korban, struktur sosial, keadaan lingkungannya seperti apa, dan kemudian kemudian critical victimology ini juga mulai mengkritik bagaimana positivistik yang kemudian sedikit
positivistik itu cenderung menyalahkan korban. Nah, critical victimology kemudian mulai mengangkat bagaimana sih pandangan kita yang tanpa menyalahkan korban, tapi justru seharusnya memberikan pelindungan terhadap korban. Nah, seperti itu. Selebihnya tugas mandirinya teman-teman untuk belajar sendiri di referensi yang lain ya. Tuh, nanti referensi dari yang materi sudah saya berikan di akhir dari bukunya siapa saja. Teman-teman bisa memperkaya ilmu teman-teman dengan referensi yang lain. Kita lanjut, berdasarkan hubungan dengan sasaran tindakan pelaku. Ada yang kemudian disebut dengan korban langsung. Itu yang disebut dengan mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau objek perbuatan pelaku. Nah, bedanya dengan korban yang tidak langsung, itu adalah mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, namun juga mengalami penderitaan. Nah, ini bisa, contohnya ada di kasus pembunuhan terhadap seorang laki-laki yang mempunyai tanggung jawab menghidupi istri dan anak-anaknya. Nah, kalau si laki-laki atau si suami ini meninggal, nah itu merupakan korban langsung dari kasus pembunuhan itu. Nah, sedangkan si istri dan anak-anaknya itu merupakan korban tidak langsung. Karena tulang punggung keluarganya adalah si suami. Tapi kalau si suami meninggal, nah, jadi secara tidak langsung istri dan anak-anaknya kan juga menjadi korban. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Kita sekarang belajar viktimisasi struktural. Nah, di sini ada wawasan baru yang bisa teman-teman dapatkan. Kita tidak hanya, kalau belajar viktimologi itu tidak hanya mempelajari viktimisasi yang terjadi antara orang terhadap orang. Tetapi kita juga bisa loh mempelajari viktimisasi secara struktural. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan unsur-unsur dari struktur unsur-unsur dari struktur sosial yang ada di dalam masyarakat. Kok jadi belibet gini ngomongnya? Nah, ntar lanjut ya. Nah, kemudian Arif Gosita memberikan suatu definisi bahwa viktimisasi struktural merupakan suatu viktimisasi baik mental, fisik, dan sosial yang diakibatkan oleh ada dan tidak adanya unsur-unsur struktur sosial tertentu serta pelaksanaannya. Nah, lebih lanjut ya untuk memahaminya, kita lihat perwujudan viktimisasi struktural seperti apa sih? Nah, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan seorang individu yang dilakukannya sendiri atau bersama-sama dengan orang lain sebagai unsur suatu kelompok atau korporasi tertentu. Nah, individu ini bersikap dan bertindak berdasarkan atas tuntutan unsur-unsur struktur sosial tertentu yang telah membudaya. Ya. Nah, unsur-unsurnya apa aja sih si struktur sosial tadi itu? Nah, yang pertama kita bahas dulu kepentingan. Jadi kepentingan sebagai suatu unsur struktur sosial itu dapat menentukan, dapat menjadi motivasi bagi orang untuk melakukan suatu viktimisasi struktural berdasarkan suatu sistem atau tatanan hukum tertentu. Contohnya, misalnya nih, berdasarkan hukum tertentu kemudian seseorang mempertahankan kepentingan golongan dia sendiri. Nah, kemudian menghilangi dan mengurangi pemenuhan kepentingan dari golongan yang lain. Nah, itu salah satu contoh kepentingan dalam struktur sosial yang kemudian bisa menjadi salah satu faktor terwujudnya adanya viktimisasi struktural. Kita lanjut ke lembaga-lembaga sosial. Teman-teman kalau pernah belajar tentang sosiologi pasti udah tahu ya, kalau lembaga-lembaga sosial yang paling kecil lah kita bisa lihat ada keluarga, kemudian yang agak besar lagi ada lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, pemerintahan, dan lain-lain. Nah, sehubungan dengan adanya lembaga-lembaga sosial itu tadi, nah itu kemudian bisa berkaitan dengan adanya penyalahgunaan kekuasaan, terus kekuatan anggota-anggota yang berada di dalam lembaga sosial seperti itu. Nah, itu kemudian juga bisa mempengaruhi adanya viktimisasi struktural. Lebih lanjut, yang ketiga ada nilai-nilai sosial. Dalam suatu masyarakat, ternyata juga dapat menimbulkan korban secara mental, fisik, maupun sosial. Misalnya nih, berdasarkan nilai sosial, solidaritas kelompok golongan tertentu lah, dibuat kemudian suatu kebijakan. Ternyata kebijakan itu
kadang dituangkan dengan ketentuan-ketentuan yang justru dapat merugikan golongan yang lain hanya untuk mementingkan golongannya dia sendiri. Nah, itu bisa kemudian nilai-nilai sosial menjadi faktor-faktor terwujudnya viktimisasi struktural. Nah, lanjut ke yang keempat, ada norma. Kalau kita lihat dari nomor 3, nilai-nilai sosial itu, kalau misalnya sudah diberi sanksi, bisa menjadi suatu norma. Bahkan kalau misalnya sudah dari norma kemudian disahkan oleh negara, dibentuk oleh legislatif dan eksekutif yang kemudian menjadi suatu peraturan hukum yang tertulis. Nah, itu kemudian perlu diperhatikan peraturan-peraturan hukum yang bisa menimbulkan penderitaan atau korban terhadap menimbulkan penderitaan terhadap korban yang kemudian memberikan efek lah bahwa si korban itu bisa menderita secara mental, fisik, baik sosial juga. Nah, itu karena kepentingan golongan-golongan tertentu. Nah, itu bisa yang kemudian disebut norma-norma ini merupakan salah satu contoh, salah satu faktor yang bisa mewujudkan viktimisasi struktural juga gitu. Nah, selain itu juga ada status. Misalnya nih, laki-laki atau perempuan, nah suami atau istri, anak maupun orang tua, orang kaya, orang miskin, itu kan sebenarnya status-status sosial yang ada di dalam kemasyarakatan kita. Nah, karena status yang diberikan atau diperoleh oleh seseorang individu dalam kehidupan kemasyarakatannya itu tadi bisa memungkinkan loh buat orang-orang yang penyandang status sosial tadi itu bersikap atau bertindak merugikan bagi orang lain. Nah, menimbulkan korban pada sesamanya demi kepentingannya dia sendiri atau kepentingan kelompoknya dia. Nah, jadi status itu ternyata juga mempengaruhi. Demikian juga peranan. Karena pada hakikatnya ya orang yang mempunyai status tertentu itu pasti dapat melaksanakan perannya sesuai dengan status yang dia miliki tadi. Nah, jadi status itu melekat pada si orangnya, si subjeknya. Nah, kemudian peranan itu melekat karena status tersebut dia bisa memiliki kewenangan untuk melakukan peran ini dan itu. Seperti itu. Nah, ini yang kemudian bisa digolongkan sebagai viktimisasi struktural. Ya. Nah, teman-teman, singkat saja ya perkuliahan hari ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya teman-teman bisa membaca beberapa referensi yang mungkin saya akan tampilkan ini. Ya, ini ada bukunya Pak Arief Gosita. Ini udah lama banget, tahun 93, tapi saya yakin sampai sekarang masih diperbarui. Ada edisi yang terbaru tahun 2000 sekian pasti ada. Nah, ada juga bukunya Pak Bambang Waluyo gitu. Nah, teman-teman boleh juga kalau misalnya mau cari referensi yang lain, buku maupun jurnal yang lain, silahkan, saya bebaskan. Yang penting teman-teman bisa belajar mandiri, yang kemudian ini sebagai alat pacu saja, tapi teman-teman bisa mengembangkan pada referensi yang lain. Oke? Untuk hari ini tidak ada diskusi forum, teman-teman jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung di WhatsApp group. Nah, evaluasi pembelajaran terkait hari ini langsung saya adakan di UTS nanti. Seperti itu. Selamat belajar teman-teman, sukses selalu. Saya akhiri, terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck.